Benar. Saya pikir kita mungkin menemukan harta karun kali ini. Ao Jiao kecil mengangguk penuh semangat, wajahnya yang tersenyum dipenuhi antisipasi. Setelah tidak mendapatkan apapun di 10 tanah terlarang tingkat kaisar bela diri setengah langkah, keduanya sangat putus asa. Penemuan mendadak ini tentu saja membuat mereka bersemangat. Setelah mengamati cukup lama, Xiao Chen melihat semua ikan es yang dimakannya merasa nyaman dan santai, tidak khawatir sama sekali. Dia mengambil keputusan dan diam-diam berenang. Namun, dia tetap berhati-hati, tidak menurunkan kewaspadaannya sedikit pun. Petak-petak tanaman air tampak terbentang tak berujung. Xiao Chen tampak tidak penting seperti semut di antara mereka. Dia memperhatikan dengan cermat dan menemukan bahwa akar tanaman air tidak menembus es tetapi terhubung satu sama lain, terjalin dengan cara yang sangat rumit. Namun, Ao Jiao tidak menunjukkan kekhawatiran seperti Xiao Chen. Dia sudah keluar dan menggunakan botol giok untuk mengumpulkan semua tetesan embun ini, dengan senang hati menyibukkan dirinya. Andai saja bulu kuning kecil ada di sini. Saat Xiao Chen memperhatikan sosok Ao Jiao, dia tidak dapat menahan diri untuk memikirkan hal ini. Sayangnya, benda legendaris seperti Solar Divine Flame telah lama menghilang. Ao Jiao, tahukah kamu apa ini? Xiao Chen bertanya setelah dia mengumpulkan pikirannya dan dengan lembut berenang mendekat. Hehe, aku tidak tahu, jawab Ao Jiao bahkan tanpa menoleh ke belakang. Mengumpulkan tetesan embun dingin ini bahkan lebih sulit daripada mengumpulkan embun gunung, itu membutuhkan fokus mutlak. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu bahkan tidak tahu, namun kamu sangat senang mengumpulkannya. Bodoh, pernahkah Anda memperhatikan sifat khusus dari titik embun ini? Mereka dingin, sangat dingin. Jika kita bisa mendapatkan cukup tetesan embun ini, maka itu akan menjadi cairan pendingin yang lebih cocok dibandingkan cairan lainnya. Cairan pendingin, ini adalah langkah yang tidak bisa dilewati oleh penempaan senjata apapun. Hanya ketika Ao Jiao mengingatkannya barulah dia mengingatnya. Tidak mengherankan, Ao Jiao sedang mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk menempa senjata ilahi. Mengingat itu, dia pasti akan memikirkan hal ini sebelum Xiao Chen. Saat menggunakan tetesan embun ini sebagai cairan pendingin, kualitas senjata ilahi harus ditingkatkan setidaknya 30%. Ketika Ao Jiao mengatakan itu, ekspresi Xiao Chen segera berubah menjadi gembira, dan dia bergabung dengannya dalam mengumpulkan. Ini memang merupakan panen yang tidak terduga. Meskipun Xiao Chen tidak menemukan keterampilan sihir, air embun misterius yang diperolehnya dapat sangat meningkatkan kemungkinan Lunar Shadow Saber masuk ke dalam peringkat senjata ilahi. Meskipun mengumpulkan embun ini bermasalah, seseorang akan terbiasa dengan prosesnya dengan beberapa latihan. Sebuah ide muncul di benak Xiao Chen. Dia menyebarkan domain sabre miliknya. Seketika, area dalam jarak 1 km darinya berada dalam genggamannya. Di bawah kendalinya, tetesan embun kecil menuju botol giok di tangannya dan masuk ke dalamnya seperti peluru yang jatuh ke dalam. Ini adalah metode yang sangat sederhana dan langsung. Namun, Ao Jiao tidak menyukainya. Dia lebih suka mengumpulkannya setetes demi setetes, yang memberinya rasa pencapaian tertentu. Saat keduanya bekerja dengan gembira, mereka tidak menyadari bahwa banyak ikan es yang tersisa meskipun belum kenyang. Xiao Chen, kita seharusnya sudah mendapat cukup tetesan embun, kata Ao Jiao sambil tersenyum sambil memegang botolnya sendiri. Xiao Chen melirik ke arah tanaman air yang tak terbatas. Dia tersenyum dan berkata, jangan terburu-buru. Ini adalah harta karun yang besar. Kami belum mengumpulkan 1/10.000 pun. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, tanaman air di bawahnya tiba-tiba bergerak, bermunculan seperti jaring ikan. Sebelum keduanya sempat bereaksi, lengan dan kaki mereka terjerat tanaman air, terus-menerus ditarik ke atas. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Dia tidak terburu-buru untuk berjuang bebas. Sebaliknya, dia berteriak kepada Ao Jiao, cepat, masuk kembali. Cahaya menyala. Ao Jiao berubah menjadi seberkas cahaya terang dan memasuki Lunar Shadow Saber. Sekarang, Xiao Chen santai dan dengan tenang mengamati situasinya saat ini. Tanaman air, yang menutupi area luas lebih dari beberapa ribu kilometer, telah berubah menjadi jaring yang bergerak ke atas. Merusak. Situasinya mendesak.
Xiao Chen mengumpulkan semua niat pedang di domain sabre. Kemudian, dia memegang Lunar Shadow Sabre dengan genggaman terbalik dan mengayunkannya ke arah kiri. Namun, yang mengejutkannya, meskipun tanaman air tidak tangguh, mereka memiliki ketahanan yang tak terbayangkan. Setelah sekian lama, Xiao Chen berhasil berjuang bebas dari tanaman air. Namun, dia sekarang benar-benar terkepung. Tumbuhan air saling bertumpuk rapat. Jika dia ingin menyerang, dia harus menerobos lapisan demi lapisan, terus-menerus memotongnya. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan tanaman air yang memiliki tetesan embun yang tergantung di atasnya. Ketika titik embun itu menyatu, mereka menjadi nyala api yang ringan. Ini menyusahkan. Apakah saya akan mati di sini? Xiao Chen mencoba beberapa kali. Namun, dia menemukan bahwa bagaimanapun juga, dia tidak dapat menembus semua tanaman air dalam satu tarikan napas dan membuat celah. Sedangkan untuk merobek ruang, air dingin ini tampaknya memiliki kekuatan penekan yang aneh, membuat ruang di sini bahkan lebih stabil daripada di alam Kunlun. Aku hanya bisa menggunakan gerakan itu, pikir Xiao Chen. Langkah itu adalah memfokuskan segala sesuatu di domain saber pada pedang. Namun, Xiao Chen belum pernah berhasil sekalipun sebelumnya. Dia tidak percaya diri untuk menggunakannya pada saat yang genting ini. Xiao Chen, jangan panik. Di atas, ada jalan keluar di atas. Pada saat kritis, Xiao Chen mendengar suara Ao Jiao. Itu benar, tumbuhan air menjulang ke atas dari lapisan es dan menutup. Namun, selama belum ditutup sepenuhnya, masih ada jalan keluar di atasnya. Karena terdesak waktu, Xiao Chen mengeksekusi teknik gerakannya hingga batasnya. Dia berubah menjadi naga petir ungu dan melonjak. Tepat sebelum tanaman air benar-benar tertutup, Xiao Chen berhasil melarikan diri. Kemudian, dia mendarat dengan keras di lapisan es. Lunar Shadow Sabre tidak bisa menusuk ke dalam es. Karena kurangnya gesekan, dia meluncur mundur 1 kilometer sebelum dia bisa melakukan jungkir balik dan berhenti. Xiao Chen memegang pedangnya dan berdiri tegak. Meski merasa lelah, ia tidak rileks setelah berhasil melarikan diri hidup-hidup. Sebaliknya, dia melihat ke depan dengan waspada. Tumbuhan air yang semula menutupi lapisan es menghilang. Sebagai gantinya adalah tanaman air yang sangat tinggi dan raksasa. Pabrik air itu tingginya lebih dari 10 km. Akarnya yang ketebalannya tidak diketahui menusuk jauh ke dalam es saat tanaman itu berdiri tegak. Seluruh permukaan tumbuhan air mengalir dengan cahaya api yang samar-samar. Ketika miliaran titik embun misterius ini digabungkan, mereka benar-benar membentuk api es yang mengerikan. Ini juga menjelaskan mengapa Xiao Chen dan Ao Jiao tidak berhasil menyalakan api bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak titik embun. Jumlah mereka masih sangat sedikit. Api apa ini? Mengapa saya merasa itu lebih kuat daripada Lunar True Flame? Ao Jiao memasang tatapan aneh di matanya, tampak bingung. Api dapat dikategorikan menjadi yin dan yang. Di antara api yin, tidak diragukan lagi bahwa Lunar True Flame adalah yang teratas. Namun, sebelum kekacauan utama terpecah dan perbedaan antara yin dan yang muncul, pasti ada api di alam semesta juga. Nyala api misterius ini seharusnya merupakan nyala api dari kekacauan utama alam semesta. Pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari Lunar True Flame. Adapun nama nyala api ini, Xiao Chen tidak tahu. Itu adalah sesuatu yang sudah terjadi sejak lama sekali. Tidak ada lagi nyala api pada tingkat universal ini. Xiao Chen hanya mengetahui beberapa informasi yang tersebar yang telah dia baca di beberapa buku yang sangat kuno. Dia melihat kakinya. Lunar Shadow Saber miliknya bahkan tidak mampu membelah lapisan es yang tebal. Dia menduga tempat ini memiliki benih api. Ini adalah benih api yang ditemukan secara pribadi oleh Dewa Abadi Kubah Langit di alam semesta selama zaman keabadian. Tumbuhan air ini juga merupakan benda misterius dari zaman keabadian. Tidak disangka ia bisa tumbuh menjadi tanaman air sebesar itu di atas es ini. Dari sini saja sudah terlihat betapa luar biasa hal itu. Bagus. Meskipun saya tidak menemukan keterampilan sihir, panen hari ini bahkan lebih baik daripada menemukan keterampilan sihir. Kegembiraan dan kegembiraan yang tak tertandingi membara di mata Xiao Chen. Namun, masalahnya sekarang adalah bagaimana mengatasinya. Terlepas dari tumbuhan air atau benih api yang tersembunyi di suatu tempat, tidak ada yang mudah untuk ditangani. Xiao Chen, apa yang harus kita lakukan?
Ao Jiao bertanya dengan sedikit ketidakpuasan saat dia terbang keluar dan melihat tanaman air misterius itu. Pemandangan harta karun yang tidak dapat diperoleh sungguh sulit untuk ditanggung. Saat dihadapkan pada pertanyaan Ao Jiao, Xiao Chen juga tidak punya ide. Tidak perlu terburu-buru, kita harus melakukannya perlahan-lahan. Pabrik air akan terbuka dengan sendirinya. Jika itu terjadi, saya akan memikirkan sesuatu. Pergi sekarang terlalu berbahaya. Setelah berpikir beberapa lama, Xiao Chen melemparkan Lunar Shadow Sabre ke es tempat akar tanaman air berada. Lemparan ini terlihat biasa saja. Namun, pada kenyataannya, dia mengerahkan seluruh upayanya untuk menggerakkan sisa energi primordialnya, mengumpulkannya dalam pedang. Di hadapan tatapan antisipasi Xiao Chen, saat pedang bayangan bulan bergerak, pedang itu mengeluarkan niat pedang tajam yang tak tertandingi dan menusuk sekitar 5 cm. Ayo pergi, Xiao Chen hanya ingin meninggalkan bekas. Sekarang dia berhasil, itu bagus. Dia benar-benar santai hanya setelah dia benar-benar meninggalkan air. Setelah jatuh ke tanah, Xiao Chen berbaring di sana, beristirahat. Kedua kali dia memasuki air, dia ketakutan setengah mati. Hanya satu tanah terlarang yang sederhana telah menguras tenaganya. Kuncup bunga yang cantik sekali. Dalam keadaan setengah sadar, Xiao Chen mendengar tangisan lembut Ao Jiao dan segera membuka matanya. Dia melihat banyak cabang emas tembus pandang setebal 1 mm muncul di tengah danau. Di ujung dahannya ada kuncup bunga kecil yang indah. Kuncup bunganya berwarna putih pucat, dan tangkainya tampak sangat tipis. Ada ribuan di antaranya yang tampak seperti kepingan salju, murni dan cantik. Setelah tanaman air raksasa itu keluar dari danau, justru menampilkan pemandangan seperti itu. Sebuah pikiran terlintas di kepala Xiao Chen, menghilangkan semua rasa kantuknya, dan dia berdiri. Kembali ke Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen telah membaca beberapa kitab Buddha demi menangani sekte Buddha palsu yang didukung Bodhisattva Sitigarbha. Kuncup bunga ini sepertinya merupakan salah satu dari 3 bunga suci agama Buddha, bunga Udumbara. Dua lainnya adalah bunga Brahmana Bodhi dan bunga teratai Asura. Terlepas dari arti ketiga bunga suci Buddha ini serta berbagai mitos dan legenda di baliknya, ketiga bunga suci tersebut memiliki banyak kegunaan ajaib. Ada pepatah yang mengatakan, teratai baik untuk budidaya, dan bodhi baik untuk pemahaman dan kebijaksanaan. Ketika bunga ara muncul, seorang raja suci akan muncul. Catatan TL, Udumbara adalah sejenis buah ara. Dua segmen pertama mudah dimengerti. Dengan membudidayakan bunga teratai, seseorang dapat meningkatkan budidayanya. Duduk di bawah bodhi meningkatkan kemampuan pemahaman seseorang, memungkinkan seseorang mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha. Ketika bunga ara muncul, akan ada masa muda seketika. Seorang raja suci akan menjalani kelahiran kembali nirwana. Dengan kata lain, mekarnya bunga berarti kelahiran kembali, sama dengan menjalani kehidupan lain. Ternyata itu adalah benih bunga Udumbara yang berada di bawah es. Pantas saja ia bisa menembus es dan memenuhi area seluas itu. Ekspresi Xiao Chen berubah menjadi sangat serius saat ini. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan benih ini. Jika itu benar-benar memiliki efek kelahiran kembali, maka betapapun sulitnya kesengsaraan besar angin dan api, dia akan sangat percaya diri untuk menyelesaikannya. Namun, bahkan setelah melakukan semua yang dia bisa, dia hanya menembus sekitar 5 cm ke dalam es. Dia tidak akan mampu menggali benih bunga Udumbara. Sungguh penuh kebencian. Selama ini, Xiao Chen berpikir bahwa kekuatan ofensifnya sudah cukup kuat dan tidak ada apapun di alam kubah langit yang dapat menghentikannya. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, ketika ada harta karun tepat di depannya, dia hanya bisa melihatnya. Ini adalah sesuatu yang ilahi yang berpotensi membantunya membersihkan kesengsaraan besar yang disebabkan oleh angin dan api. Itu jauh lebih berguna daripada keterampilan sihir, harta karun rahasia tingkat kaisar, atau teknik bela diri apapun. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Xiao Chen mondar-mandir dengan cemas, berjalan berputar-putar tanpa sadar. Ekspresinya berubah hingga tampak menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiao Chen tiba-tiba terlihat seperti berubah menjadi iblis lagi? Kemunculan Xiao Chen membuat takut Ao Jiao. Ekspresinya berubah. Kemudian, dia melihat ribuan kuncup bunga berwarna salju di atas air.
Apakah karena kuncup bunga ini? Suara mendesing. Ao Jiao melambaikan tangannya dan mengirimkan seutas saber ki ke batang emas ramping di permukaan danau, ingin memotong semuanya. Ribuan batang ini bergoyang dan masuk ke dalam air, menghindari pedang ki ini. Pikiran Xiao Chen berdengung, dan dia tiba-tiba terbangun. Ekspresinya kembali normal saat dia bertanya dengan agak bingung, apa yang terjadi padaku sebelumnya. Wajah Ao Jiao bersinar gembira. Xiao Chen, kamu terpikat oleh kuncup bunga itu. Ekspresimu menjadi sangat menakutkan seperti kamu berubah menjadi iblis. Udumbara. Xiao Chen merasa kaget. Bunga ini tidak sederhana. Menurut legenda, hanya orang-orang dengan kebajikan tinggi di dunia Buddhis yang dapat menaklukkannya. Sepertinya ini benar. Dia hampir jatuh cinta pada daunnya. Angin bertiup, dan bunga udumbara kembali muncul di permukaan air. Seperti sebelumnya, mereka tampak murni dan indah seperti butiran salju yang berjatuhan. Xiao Chen menenangkan dirinya dan dengan hati-hati memeriksa pikirannya. Dia menemukan bahwa kondisi mentalnya telah berubah tanpa dia sadari. Fiksasi telah meluap, mengilhami dorongan sembrono untuk mendapatkan bunga ini bagaimanapun caranya. Ada yang salah, Xiao Chen menganalisis secara rasional. Legenda hanyalah legenda. Apakah bunga udumbara memiliki efek kelahiran kembali atau tidak, masih belum terbukti. Mengingat kondisi mentalku, meskipun aku tergoda, aku seharusnya tidak gegabah. Memang ada yang aneh pada bunga ini. Xiao Chen memejamkan mata dan menjaga hatinya. Dia hanya berhasil menekan dorongan sembrono itu setelah sekian lama. Saat dia membuka matanya lagi, kuncup bunganya sudah menghilang. Tanaman air besar di bawah pasti sudah menyebar sekali lagi. Bunga apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ao Jiao bertanya dengan serius, kehati-hatian tertulis di wajahnya. Xiao Chen bergumam, ketika bunga ara muncul, akan ada masa muda instan, kelahiran kembali nirwana. Inilah udumbara yang bahkan dapat menggoda para Buddha dan Arhat. Kalau begitu, haruskah kita tetap turun? Xiao Chen menunjukkan ekspresi penuh tekad. Dia berkata dengan tenang, ya, kita harus mendapatkan benih bunga udumbara ini. Meski peluang suksesnya hanya 10%, kita tetap harus melakukan yang terbaik untuk mendapatkannya. Ketika bunga ara muncul, akan terjadi kelahiran kembali nirwana. Dengan daya tarik seperti itu, bagaimana mungkin seseorang tidak tergoda? Meskipun Xiao Chen tahu bahwa bunga ini tidak sesederhana itu, dia tetap merasa tergoda. Namun, dia sekarang berpikiran terbuka tentang hal ini. Dia hanya akan mengikuti keinginannya dan melakukan yang terbaik. Dia akan puas dengan nasib apapun yang membawanya dan tidak tergila-gila padanya hingga menjadi gila seperti sebelumnya. Xiao Chen pergi ke hamparan luas tanaman air di dasar danau lagi. Dia segera melihat lunar Shadow Sabre yang dia tinggalkan tertancap di es dengan sekali pandang. Dia mendorong dengan kakinya, melakukan beberapa jungkir balik di air danau, dan tiba di hadapan lunar Shadow Sabre. Dengan sentakan yang kuat, dia mengeluarkan lunar Shadow Sabre dan mengembalikannya ke sarungnya. Lalu dia perlahan membungkuk. Xiao Chen mengamati tanaman air di sampingnya. Semuanya tumbuh di atas lapisan es. Hanya akar di tengah yang menembus jauh ke dalam es, tumbuh dengan keras kepala. Setelah melihat tanaman air raksasa, dia tahu bahwa seluruh petak tanaman air ini sebenarnya adalah satu tanaman air yang tersebar. Bunga udumbara seharusnya tidak menghasilkan api es misterius. Bisa jadi benih api yang dicari Xiao Chen ada di bawah benih bunga udumbara. Selama dia mendapatkan benih bunga udumbara, dia akan bisa mendapatkan benih api dari api es misterius bersamanya, membunuh dua burung dengan satu batu. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih bagian bawah tanaman air. Lalu, dia menariknya dengan lembut, itu tidak bergerak. Setelah itu, dia perlahan meningkatkan kekuatannya, tapi tetap tidak bergeming. Dia melepaskannya dan berdiri. Sambil berpikir, Xiao Chen menggerakkan energi primordialnya, menyingkirkan air danau dalam jarak 1 km darinya untuk menghasilkan area yang tidak berbeda dengan daratan. Kemudian, dia mengeluarkan pelat formasi dan mulai mengukir formasi sihir pertahanan besi. Setelah beberapa saat, formasi sihir pertahanan besi menyelimuti area tersebut dalam jarak 1 km. Dengan aktivasi formasi, cincin cahaya keemasan muncul. Sekarang, Xiao Chen tidak perlu menggunakan energi primordialnya untuk mengusir air, formasi sihir pertahanan besi kecil akan mampu melakukannya.
Setelah itu, dia memperluas domain sabernya, mengisi area dalam jarak 1 kilometer dari dirinya dengan niat pedangnya. Kemudian, dia menarik Lunar Shadow Saber miliknya dan menyerang dengan kecepatan kilat. Pada saat yang sama, dia menggerakkan 100 helai energi primordialnya. Saat Xiao Chen memotong dengan pedangnya, dia melepaskan aura kerajaannya yang mengerikan. Ini sudah merupakan serangan puncak yang bisa dia gunakan tanpa melakukan teknik bela diri. Ketika pedang itu mendarat di atas es, kekuatannya menyebar, mengguncang seluruh danau air embun beku dan menimbulkan gelombang. Namun, serangan pedang ini hanya memecahkan satu lapisan es. Setelah Xiao Chen menyingkirkan pecahannya, dia menemukan bahwa hanya 1 cm tanaman air yang terlihat. Saya dapat terus menggunakan serangan puncak ini paling banyak 100 kali. Lebih dari itu, aku akan menghabiskan energiku secara berlebihan. Jika aku terus seperti ini, bukan hanya aku tidak akan mendapatkan benih bunga udumbara, tapi aku juga akan bermain-main sampai mati. Sepertinya satu-satunya pilihan adalah memahami serangan pedang itu. Xiao Chen berpikir dalam hati, untuk membelah es ini, aku hanya dapat meningkatkan domain saberku lebih jauh. Jika tidak, mustahil mendapatkan kedua harta karun ini. Saya hanya menganggapnya sebagai sesi kultivasi di lokasi berbeda. Tanpa berpikir lebih jauh, Xiao Chen perlahan menenangkan hatinya dan merasakan segala sesuatu tentang domain sabre miliknya, mencoba meningkatkan pemahamannya tentangnya. Semua cahaya dalam jarak 1 kilometer darinya perlahan menghilang seolah kegelapan menyebar ke tengah. Kegelapan ini seperti kegelapan di awal mula. Segera, tubuh bagian bawahnya tenggelam dalam kegelapan. Setelah itu, dia diselimuti kegelapan, hanya menyisakan Lunar Shadow Sabre yang sangat terang. Suara mendesing. Tiba-tiba, semua yang dia kumpulkan melonjak kembali seperti air pasang kembali. Kegagalan pada langkah terakhir lagi. Gagal ketika Xiao Chen mencoba mengumpulkan semua energi di domain sabre ini dengan pedangnya. Tidak apa-apa, sekali lagi, dengan berlumuran keringat, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa lelahnya, bertahan dalam usahanya. Gagal, 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 Xiao Chen gagal berkali-kali hingga dia tidak dapat melihat jalan menuju kesuksesan. Kata-kata Lan Chao Feng sepertinya masih terngiang-ngiang di telinganya. Domain sabre, domain sabre. Domain adalah fokusnya dan pedang adalah pelengkap. Hal ini tidak dapat dibatalkan. Brengsek, apakah itu benar-benar mustahil? Sebagai seorang ahli pedang, jika saya menggunakan pedang sebagai pelengkap, kehilangan kepercayaan pada pedang tersebut, bagaimana saya bisa terus menggunakan pedang? Saya tidak percaya, saya menolak untuk mempercayainya. Sebagai seorang ahli pedang, pedang harus menjadi fokus. Konsep pedang sebagai pelengkap hanyalah karena pandangan para kaisar bela diri di daratan Kunlun terlalu sempit. Xiao Chen tidak kehilangan kepercayaan, bertahan dengan daunnya sendiri. Dia terus mencoba lagi dan lagi. Bahkan sampai pada titik di mana dia lupa tujuannya melakukan perjalanan ini, benar-benar tenggelam dalam pemahamannya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Saat Xiao Chen hampir mencapai keputusasaan, dia mencoba sekali lagi. Segala sesuatu dalam jarak 1 kilometer dari dirinya tenggelam dalam kegelapan. Niat pedang yang kuat muncul dari lautan kesadarannya, dengan cepat berkumpul di hati kaisarnya. Kabisa, kabisa, seolah-olah senjata tajam dan kuat perlahan-lahan ditempa di lautan kesadaran Xiao Chen, sehingga menimbulkan suara dentang yang merdu. Dia merasa terlahir kembali, mendapatkan pemahaman baru tentang dunia, pemahaman baru tentang apa itu pedang. Ketika dentangnya berhenti, sebuah titik emas kecil muncul di lautan kesadarannya. Titik emas ini tampak sangat kokoh, memancarkan cahaya abadi. Itu seperti matahari yang menyinari seluruh lautan kesadaran, dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Titik emas itu mengandung energi yang kuat dan mengerikan. Sambil berpikir, titik cahaya keemasan ini tiba-tiba meledak. Cahaya melesat ke dunia gelap. Mata Xiao Chen tiba-tiba mengeluarkan cahaya terang, menerangi ruang gelap. Setelah itu, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan serupa yang mengandung niat pedang yang tak tertandingi. Seluruh keberadaannya seperti pedang harta karun yang kuat yang baru saja dibaptis. Xiao Chen merasakan energi di tubuhnya dan menyerang, menghantam bagian tengah tanaman air. Retakan. Dengan serangan pedang ini, es yang keras akhirnya terbelah menjadi dua dan tenggelam ke bawah. Ketika cahaya menghilang,
Xiao Chen berkeringat. Dia merasa gembira dan sangat bersemangat. Kesuksesan, kesuksesan. Titik emas tidak lagi ada di lautan kesadarannya. Namun, seluruh lautan kesadarannya bermandikan lapisan cahaya keemasan. Xiao Chen merasakan bahwa segera, titik emas itu akan muncul dari lautan kesadarannya seperti matahari. Namun, ini bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Xiao Chen menginjak dengan ganas, dan lapisan es pecah dengan suara gemerincing. Matanya bersinar seperti lentera saat dia menatap ke bawah. 1 kilometer lagi di bawah, ada gumpalan api aneh yang tampak seperti air mengalir yang membungkus benih seputih salju. Itu dia, benih bunga udumbara. Memang benar, seperti yang diharapkan Xiao Chen. Sesuatu yang tumbuh di dalam benih api-api es yang aneh adalah asal mula semua misteri seluruh danau air embun beku. Lapisan es yang keras, ikan es yang aneh, tanaman air yang luas, dan tetesan embun, semuanya muncul dari sini. Mata Xiao Chen menunjukkan kegembiraan. Setelah berusaha keras, saya akhirnya mendapatkan panen yang bagus. Dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk menepi seluruh benih api, menyelesaikan acara ini dengan sempurna. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Seluruh lapisan es mulai bergetar hebat. Setelah itu, dengan cepat hancur menjadi beberapa bagian yang mengapung di air. Formasi sihir pertahanan besi kecil langsung hancur juga, dan Xiao Chen terjatuh. Bang! Dia mendarat di tanah. Kali ini, yang terlihat adalah tanah asli dan bukan lapisan es yang dingin. Xiao Chen bangkit kembali dengan membalikkan badan. Perubahan aneh ini membuatnya bingung. Dia dengan cepat mundur, mencoba memahami situasinya saat ini. Ketika dia melihat ke depan, dia terkejut dan terpana dengan apa yang dilihatnya. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Benda yang muncul di hadapan Xiao Chen adalah patung Buddha setinggi 1 kilometer yang mengenakan kasaya emas dengan tasbih Buddha yang tergantung di ibu jari tangan kanannya. Gumpalan api melayang di atas tangan kirinya. Catatan TL, kasaya adalah jubah biksu Buddha. Biasanya seluruhnya berwarna abu-abu, tetapi kepala biara dan pangkat tertentu memakai warna kuning emas. Kepala biara juga biasanya memakai selapis kain merah lagi dengan corak tertentu di atasnya. Kain merah ini menutupi sekitar setengah kasaya, disampirkan di salah satu bahu. Nyala api ini tepatnya adalah benih api es misterius yang dia lihat sebelumnya. Benih api ini membungkus benih bunga udumbara yang seputih salju. Patung Buddha itu tidak terasa seperti diukir. Selanjutnya, Xiao Chen menganggapnya familiar. Benar, itu tidak salah. Xiao Chen ingat di mana dia pernah melihat ini sebelumnya. Perasaan yang diberikan oleh patung Buddha ini sangat mirip dengan perasaan yang dia rasakan ketika dia melihat patung abadi raksasa di samudera langit berbintang di alam Kunlun. Patung-patung abadi itu dikendalikan oleh Master Harta Karun dan diubah menjadi pasar laut. Namun dibandingkan dengan patung immortal tersebut, patung Buddha ini jauh lebih kecil, hanya setinggi 1 kilometer. Adegan zaman keabadian muncul di benak Xiao Chen. Buddha ini melebih-lebihkan kekuatannya sendiri dan mencoba menerobos ke dalam kediaman kubah langit, bertindak kurang ajar. Pada akhirnya, Dewa Abadi Kubah Langit dengan santai menggunakan keterampilan sihir dan menyegel lebih dari 10 km dengan es, menjebak Buddha ini di sini hingga hari ini. Mungkin pemikiran awal Xiao Chen salah, dan es yang keras bukanlah hasil dari benih api misterius itu, melainkan keterampilan sihir dari Dewa Abadi Kubah Langit. Ia muncul karena takdir dan dihancurkan oleh takdir. Ini mungkin kebenarannya. Setelah kehancuran suatu zaman, setelah beberapa juta tahun, kekuatan keterampilan sihir telah menurun drastis. Selanjutnya, benih bunga udumbara bertunas, semakin melemahkan kekuatan keterampilan sihir, yang memungkinkan Xiao Chen menghancurkan seluruh keterampilan sihir. Sepertinya setelah kematianmu, kekuatan tak kasat mata mencegah turunnya air danau. Saya yakin Anda pastilah tokoh utama Sekte Buddha sejak saat itu. Maaf atas pelanggaran ini. Junior ini akan meminjam benih api dan benih bunga udumbara. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, mengumpulkan benih api ke dalam cincin roh abadi. Ledakan. Begitu benih api meninggalkan telapak tangan Buddha, patung Buddha setinggi 1 km itu tiba-tiba hancur dan roboh. Tasbih Buddha, kasaya, sandalnya, dan semuanya hancur.
Di tengah potongan-potongan itu, sebuah mutiara berkelap-kelip dengan cahaya saat melayang di udara. Sarira Buddha. Ini mengejutkan Xiao Chen, sarira adalah relik suci yang hanya ditinggalkan oleh biksu berpangkat tinggi. Catatan TL, sarira adalah peninggalan yang ditinggalkan setelah kremasi seorang biksu spiritual Buddha. Biasanya berbentuk mutiara atau manik, konon melambangkan pengetahuan spiritual, ajaran, realisasi, atau esensi hidup dari guru spiritual. Mereka dianggap sebagai bukti pencerahan dan kemurnian spiritual sang guru dan diyakini dapat mengusir kejahatan dan mengundang berkah. Ada gambar manusia yang berkedip-kedip di balik mutiara, versi miniatur sang Buddha. Namun, tampilannya jauh lebih hidup dan tidak membosankan seperti patungnya. Matanya bahkan bersinar dengan kecerdasan. Terdapat lingkaran lampu halo Buddha di belakang sosok itu, membuatnya tampak bermartabat dan khusyuk, transenden dan suci. Terima kasih banyak, dermawan, karena telah memberiku kebebasan, membebaskanku dari lautan kepahitan. Sosok cahaya itu berbicara, jelas belum sepenuhnya mati. Xiao Chen melangkah mundur, ekspresinya berubah hati-hati, dan dia segera menyebarkan domain sabre miliknya. Sosok cahaya Buddha tersenyum tipis dan berkata dengan nada ramah, dermawan, tidak perlu gugup. Saya hanyalah roh sisa. Saya akan segera kembali ke siklus reinkarnasi. Umat Buddha memberikan perhatian khusus pada nasib. Saya telah terjebak di sini untuk jangka waktu yang tidak diketahui. Dibebaskan olehmu adalah takdir. Sayangnya, Anda bukan dari sekte Buddha. Jika tidak, Anda bisa mempelajari keterampilan sihir dan seni abadi di sarira saya. Xiao Chen tahu bahwa Buddha di hadapannya ini berbeda dari Zhuang Zhenghe dan Bodhisattva Sitigarba yang dia temui sebelumnya. Buddha ini bukanlah Buddha yang jahat. Menghilangkan kewaspadaannya, dia berkata dengan tenang, senior bersikap terlalu sopan. Ini hanya kebetulan saja. Saya sudah puas mendapatkan benih api dan udumbara. Namun, Dao abadi sudah tidak ada lagi, dan siklus reinkarnasi terputus. Tidak ada cara untuk bereinkarnasi sejak lama. Sang Buddha menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun zaman telah berakhir, Dao surgawi masih ada, siklus reinkarnasi masih ada juga. Anda tidak bisa merasakannya, tapi saya bisa. Meskipun aku tidak bisa mewariskan warisanku kepadamu, aku bisa memberimu keterampilan sihir. Suara mendesing. Seberkas cahaya keluar dari sarira dan memasuki lautan kesadaran Xiao Chen. Seketika, banyak informasi rumit muncul di benaknya. Ini adalah keterampilan sihir yang dikenal sebagai dunia Dharma. Ini adalah dunia Dharma. Ada keterampilan sihir serupa di sekte Daois juga. Memberimu ini tidak dianggap melanggar aturan sekte Buddhaku. Umat Buddha memberikan perhatian khusus pada takdir dan percaya pada karma. Saya melihat ada hubungan dengan sekte Buddha pada Anda. Mungkin kita bisa bertemu lagi di masa depan. Xiao Chen merasakan bahwa keterampilan sihir dunia Dharma adalah keterampilan sihir utama yang bonafit. Sukacita mekar di hatinya. Dia segera mengucapkan terima kasih dan bertanya, bolehkah senior memberitahu saya nama Dharma Anda? Catatan TL, ketika orang menjadi biksu, itu berarti mereka memutuskan semua hubungan dengan dunia dan fokus pada perolehan pencerahan. Mereka menyerah dalam segala hal di dunia material, uang, status, keluarga, bahkan nama mereka. Oleh karena itu, setelah menjadi biksu, kuil akan menganugerahkan nama Dharma kepada biksu baru. Nama Dharma ini biasanya terdiri dari dua bagian, seperti nama keluarga dan nama pemberian. Namun, dalam hal ini, bagian pertama adalah nama yang menunjukkan generasi dan kemudian satu nama pemberian. Sang Buddha tersenyum ramah dan menjawab, nama Dharma adalah nama yang diberikan kepada saya oleh sekte Buddha ketika saya berpindah agama. Saya sudah lama tidak menggunakan nama Dharma saya dan sudah melupakannya. Anda dapat memanggil saya sebagai Buddha Mahesvara. Buddha Mahesvara, nama ini mengejutkan Xiao Chen. Orang ini adalah seorang Buddha sejati, lebih kuat dari seorang bodhisattva, sesuatu yang setara dengan dewa abadi dari penggarap abadi dan sangat dihormati. Sepertinya tebakannya sebelumnya salah. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Izinkan saya meninggalkan Anda dengan dua instruksi. Meskipun Anda memperoleh benih api-api surgawi salju ilahi, ingatlah untuk memberinya nutrisi dengan benar. Saat ini, peringkatnya telah turun drastis. Adapun benih bunga udumbara itu, berhasil atau tidaknya Anda mendapatkannya tergantung nasib Anda.
Jangan memaksakannya. Jika kamu melakukannya, kamu akan jatuh ke dalam dao iblis. Setelah itu, Buddha Mahesvara menyatukan kedua tangannya dan berkata, Amitabha, sebelum berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Suara mendesing. Saat patung Buddha lenyap, air danau di atasnya tiba-tiba turun. Xiao Chen bergerak sangat cepat, meraih sarira dan melonjak. Tanpa es dan bunga udumbara, serta Buddha Mahesvara yang misterius, tempat ini bukan lagi tanah terlarang. Teknik gerakan Xiao Chen tidak mengalami batasan apapun, memungkinkan dia mencapai tepi danau dalam waktu singkat. Melihat pecahan es yang mengambang di air, Xiao Chen mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Dalam perjalanannya ke tanah terlarang ini, ia mengalami banyak kemunduran, bahkan beberapa kali hampir kehilangan nyawanya. Namun, pada akhirnya, hasil panennya luar biasa besar. Dia tidak hanya memperoleh benih api-api ilahi salju surgawi yang misterius dan benih bunga udumbara, tetapi juga keterampilan sihir. Adapun sarira di tangannya, dianggap sebagai barang yang paling berharga karena berisi berbagai keterampilan sihir Buddha Mahesvara dan inti dari semua pemahamannya. Namun, karena Xiao Chen bukan anggota sekte Buddha, meskipun dia memilikinya, dia tidak dapat berbuat apa-apa dengannya. Kalau tidak, dia akan mendapat untung besar. Sungguh menyenangkan. Perjalanan ini tidak sia-sia, seru Xiao Chen gembira. Dia tertawa terbahak-bahak, merasa sangat santai. Ao Jiao, yang berada di cincin roh abadi, berkata, Xiao Chen, tahukah kamu cara memurnikan api ilahi salju surgawi ini? Xiao Chen tersenyum, tidak mempedulikannya. Aku tidak tahu, namun, saya akan mengetahuinya ketika saya kembali ke alam Kunlun. Mo Chen pasti tahu cara menyempurnakan sesuatu yang ilahi seperti ini. Jangan pedulikan itu dulu. Masih ada 2 harta karun lagi di telaga ini. Ayo kumpulkan semuanya. Apakah mereka? Salah satunya secara alami adalah tetesan embun dari api ilahi salju surgawi. Yang lainnya adalah ikan es yang pastinya lezat. Kamu masih tidak mau melepaskan ikan es itu? Xiao Chen tertawa dan berkata, itu wajar. Seseorang tidak boleh meninggalkan penyesalan dalam hidup dan mencoba segalanya. Tidaklah logis untuk tidak mencoba sesuatu yang begitu lezat. Aku mengabaikanmu. Aku akan pergi dan mengumpulkan tetesan embun. Kamu bisa menangkap ikannya sendiri. Tidak apa-apa, hanya saja, jangan sampai ngiler nanti. Keduanya berpisah. Xiao Chen dengan lembut mendorong tanah dan mendarat di atas bongkahan es yang mengapung. Banyak ikan es berenang di dekat permukaan. Kini, dasar danau menjadi kacau, bergema dengan gelombang kejut yang ganas. Dengan adanya perubahan lingkungan, ikan es ini perlu berenang ke atas. Senyum santai muncul di wajah Xiao Chen saat dia berkata dengan lembut, keluar. Bang! Xiao Chen melakukan serangan telapak tangan, dan permukaan air meledak. Ribuan ikan es langsung terbang keluar. Mereka membuka mulut dan meludahkan api es yang seperti ludah ke arahnya, menutupi langit dengannya. Dia tersenyum tipis. Tanahnya tidak seperti dasar danau. Teknik gerakannya akan jauh lebih efektif dan gesit. Dia mendorong bongkahan es yang mengapung itu dan langsung menghindari banyak serangan. Dia bergerak secepat kilat, meraih ikan es. Tangannya tampak ilusi, bayangan-bayangan saling bertumpuk, begitu cepat hingga menyilaukan. Celepuk, celepuk. Ketika ribuan ikan es jatuh kembali ke air, tangan Xiao Chen masih kosong, gagal menangkap apapun. Ekspresi Xiao Chen berubah putus asa. Masih tidak yakin akan hal ini, dia berkata, saya tidak percaya ini. Aku bahkan bisa menghadapi kaisar bela diri. Bagaimana mungkin saya tidak melakukan apapun terhadap ikan es yang tidak penting ini? Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Xiao Chen dengan gembira dan tertekan berusaha menangkap ikan es di tanah terlarang yang jauh, bala bantuan dari Istana Dewa Bela Diri tiba. Secara logika, Istana Dewa Bela Diri tidak akan bereaksi begitu lambat. Namun, ketika Yun Tua pergi menemui para penggarap yang datang sebagai penguat, dia segera mengerti alasannya. Orang-orang yang datang sebenarnya adalah pasukan dari garis keturunan 3 guru suci. Mereka semua adalah kultivator yang memiliki roh bela diri macan putih, roh bela diri burung vermilion, dan roh bela diri kura-kura hitam. Masing-masing klan mengirimkan setidaknya 300 orang, semuanya berada di puncak marsial Sage, hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar semu. Selain itu,
Tiga orang yang memimpin kelompok ini adalah Kaisar Bela Diri setengah langkah dari alam Kunlun, semuanya dilengkapi dengan harta karun rahasia tingkat raja berkualitas tinggi, yang mampu bertarung dengan Kaisar Bela Diri tanpa dirugikan. Dengan ketiganya bekerja sama, memburu dan membunuh Kaisar Bela Diri Langit pertama akan mudah. Mereka adalah para elit teratas dari tiga tanah suci. Kehadiran mereka menunjukkan betapa seriusnya ketiga guru suci, yang mengendalikan Istana Dewa Bela Diri, mempertimbangkan masalah ini. Yun Fei menyapa ketiga raja. Mohon maafkan saya karena tidak keluar menemui Anda, kata Yun Tua, yang mengelola Istana Kubah Langit, dengan hormat. Ketiganya melihat sekeliling, ekspresi mereka agak suram dan gelap. Pria tua berambut putih di tengah, kerabat guru suci macan putih, bernama Qin Hu. Dia bertanya dengan dingin, Yun Fei, apakah kamu sadar akan pelanggaranmu? Yun Fei berkata dengan ngeri, orang tua ini tidak tahu. Bolehkah saya tahu di mana kesalahan saya? Betapa kurang ajarnya. Anda ceroboh dan mengabaikan tugas Anda untuk berjaga-jaga. Hal ini mengakibatkan Istana Kubah Langit menderita kerugian besar dan kematian 1000 petapa bela diri. Bukankah ini pelanggaran besar? Jawaban ini mengagetkan Yun Tua. Itu adalah tuduhan yang sangat besar. Dia segera berlutut dan berkata, ini karena lawannya terlalu kuat. Itu bukan karena saya ceroboh. Kamu masih berani berdebat. Karena kesetiaanmu yang lama kepada Istana Dewa Bela Diri, aku akan memberimu kesempatan untuk menebusnya. Yun Tua segera bersukacita. Mungkinkah ada peluang bagi saya untuk keluar dari masalah? Tuanku, mohon pencerahannya. Di sisi kanan, Bai Yu, kerabat dari guru suci burung vermilion, berkata, saya mendengar bahwa Raja Naga Azure menerobos masuk ke Istana Kubah Langit tanpa tanda izin, memberikan kesempatan kepada iblis dunia iblis. Hal ini mengakibatkan Istana Kubah Langit mengalami kerugian besar. Apakah ada hal seperti itu? Catatan TL, Bai Yu ini berbeda dari Bai Yu dari bab 644, nama mereka menggunakan karakter yang berbeda. Hati Yun Tua mencelos. Mereka ingin dia menjebak Raja Naga Azure Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke bongkahan es yang mengambang, Xiao Chen secara alami tidak tahu bahwa rencana melawannya sedang berlangsung. Dia sudah benar-benar asyik menangkap ikan es ini. Awalnya, dia mengira ikan es ini bisa lepas dari genggamannya karena suatu kebetulan dan keterbatasan dasar danau pada teknik pergerakannya. Namun, situasinya membuktikan bahwa dia salah besar. Ikan es yang tidak penting ini ternyata jauh lebih luar biasa dari yang dia kira. Tidak peduli seberapa cepat Xiao Chen bergerak, begitu dia mendekati seekor ikan es itu akan merasakannya. Kemudian, mereka mengibaskan ekornya dan menghindar. Gerakannya tampak sederhana, namun sangat mendalam. Teknik yang terlibat jauh lebih indah daripada Azure Dragon Cloud Soaring Art miliknya. Semakin Xiao Chen menyelidiki hal ini, semakin dia terkejut. Ikan ini mungkin bukan ikan biasa. Tentu saja nama sebenarnya ikan ini bukanlah ikan es. Itu hanya nama yang diberikan dengan santai oleh Xiao Chen karena lingkungan. Dia belum pernah melihat ikan kristal yang begitu jinak dan penuh dengan energi spiritual. Banyak binatang mendalam dari alam abadi Kubah Langit memiliki garis keturunan binatang abadi. Ikan-ikan di hadapannya ini tidak terkecuali. Selain itu, garis keturunan binatang abadi pada ikan ini mungkin bahkan lebih murni dibandingkan dengan binatang mendalam biasa. Tidak berlebihan jika menyebut mereka ikan abadi. Jika saya dapat memahami teknik pergerakan ikan abadi ini dan menjadikannya milik saya dapat memasukkannya ke dalam langkah naga guntur saya. Inti dari langkah naga guntur adalah gerakan yang sangat eksplosif, bergerak seperti sambaran petir. Adapun ikan abadi ini, mereka pandai menghindar pada detik terakhir. Jika dia bisa menggabungkan keduanya, langkah naga guntur akan menjadi sempurna dan tanpa celah. Xiao Chen segera bertindak berdasarkan pikirannya, dengan hati-hati mengamati trik menghindari ikan abadi. Pada saat yang sama, dia tidak lupa mengolah Taiji Dao saat berada di atas bongkahan es yang mengapung. Dia menggunakan energi hukumnya untuk membentuk medan gaya Taiji, membantunya memahami teknik gerakan ikan abadi. Kemampuan pemahaman Xiao Chen pada awalnya sangat tinggi. Dia dapat menyimpulkan banyak hal dari satu informasi. Oleh karena itu, ia mengalami kemajuan dengan kecepatan yang tak terbayangkan.
Potongan es yang mengapung sudah lama mencair. Kini, ada simbol Taiji berbentuk lingkaran di permukaan danau. Di bawah tarikan medan gaya Taiji, ikan abadi itu berenang dengan gembira. Sesekali, air danau meletus, dan banyak ikan es melayang ke udara. Di dalam medan kekuatan, tindakan Xiao Chen tampak lambat tetapi sangat cepat. Saat dia bergerak, dia seperti Azure Dragon yang kembali dalam penerbangan yang mengejutkan langit, menunjukkan aura yang mengejutkan. Namun, saat dia terdiam, ruang membeku, dan tindakannya melambat, sepertinya waktu terhenti. Setiap tindakan dipisahkan menjadi tindakan-tindakan kecil yang tak terhitung jumlahnya, membentuk bayangan sisa yang saling bertumpuk. Saat Xiao Chen memahaminya dengan cara itu, pemahamannya tentang Taiji Dao semakin dalam. Ia memperoleh pemahaman baru, khususnya dalam bidang pencampuran cepat dan lambat. Bisa dikatakan matanya terbuka, melihat Taiji Dao dalam cahaya baru. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak ikan abadi yang muncul di sekitar permukaan air, mungkin karena keadaan Xiao Chen yang tenang dan damai. Ikan itu senang berkumpul di sekitar Xiao Chen, menggodanya dengan nakal. Ikan-ikan ini tidak tahu bahwa hari-hari baik mereka telah dihitung. Selama setengah bulan terakhir, Xiao Chen telah memperoleh pemahaman yang baik tentang teknik gerakan mereka. Dia hanya tinggal sedikit untuk menggabungkannya ke dalam langkah naga gunturnya, mengubahnya menjadi teknik gerakan baru, seni naga ikan. Saya hampir sampai, setelah berganti antara ikan atau naga ratusan kali. Ikan atau naga, semuanya tergantung pikiran. Cepat, kembalinya Azure Dragon, penerbangan yang menakjubkan. Di tengah medan gaya Taiji, Xiao Chen pertama kali menginjak permukaan danau. Ketika ribuan ikan melesat keluar dari danau, dia bergerak secepat kilat, seperti seekor naga yang membubung ke langit dan mengagetkan awan di 9 langit. Ikan abadi tidak merasa terancam. Mereka bergerak seperti sebelumnya, saat bahaya mendekat, mereka mengibaskan ekornya dan menghindari tangan secepat kilat itu. Lambat, ikan spiritual mengibaskan ekornya, tampak sangat kikuk. Gerakan secepat kilat Xiao Chen tiba-tiba terhenti. Aura perkasa di sekitarnya lenyap. Dia dengan lembut membalikkan tubuhnya, dengan santai menggerakkan tangannya dan dengan kuat meraih ekor ikan. Dia tersenyum tipis. Meskipun dia seharusnya sangat gembira setelah kesuksesan besar itu, dia malah menjadi diam. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Pestanya dimulai. Beralih antara cepat dan lambat, Xiao Chen mengeksekusi seni naga ikan dengan cara yang tidak terduga. Dia menangkap ikan di setiap usahanya, tidak pernah meleset sama sekali. Segera, banyak ikan yang ditangkap memasuki kolam di cincin roh abadi. Menarik, Xiao Chen berhenti dan menyebarkan medan kekuatan Taiji. Saat dia berdiri di permukaan danau, dia tampak seperti menyatu sepenuhnya dengan air danau. Namun, ikan abadi itu tidak pergi. Sebaliknya, mereka berenang mengelilingi Xiao Chen di sekolah-sekolah besar, melompat keluar dari air dan menggeliat-geliat tubuh mereka. Xiao Chen menunjukkan senyuman penuh pengertian. Mereka benar-benar ikan abadi. Mereka tahu bahwa dengan dicabutnya pembatasan di danau dan hilangnya makanan, kematian ras mereka tidak bisa dihindari. Namun, pada akhirnya, karena Xiao Chen menyatu dengan alam, merasa damai dan memancarkan suasana seorang Daois, yang membuat ikan percaya padanya. Selain itu, mereka menikmati suasana ini. Ini adalah pilihan yang mereka buat sebagai hasil dari garis keturunan binatang abadi mereka. Catatan TL, penganut Tao percaya pada keseimbangan dan sifat ganda dari segala sesuatu di dunia. Diagram Taiji adalah simbol Taoisme, di mana Anda memiliki bagian putih dan hitam dengan titik putih di sisi hitam dan titik hitam di sisi putih. Ini melambangkan sifat ganda dari segala sesuatu, di mana tidak ada yang sepenuhnya putih, ada bagian hitam di dalam putih, dan sebaliknya. Xiao Chen kemungkinan besar menunjukkan ciri-ciri Taoisme di sini, dan para penggarap Daois kemungkinan besar adalah penggarap abadi yang dominan selama zaman keabadian. Di permukaan danau, Xiao Chen bergerak tanpa henti, terus-menerus mengeksekusi seni ikan naga dan membawa ikan es ke dalam cincin roh abadi. Celepuk. Celepuk, ikan abadi terus-menerus melompat keluar dari air. Selama itu, ribuan ikan membubung ke udara, menciptakan pemandangan yang sangat megah di atas danau. Ao Jiao, yang dipaksa keluar dari danau, sangat terkejut hingga dia ternganga melihat pemandangan ini.
Apa yang sedang terjadi? Setelah sebagian besar hari berlalu, Xiao Chen akhirnya mengumpulkan semua ikan abadi di danau ini. Selama penerapan praktis ini, seni naga ikan dan Taiji Dao miliknya semakin menyatu. Suara mendesing. Tangan kirinya seperti ikan dan tangan kanannya seperti naga. Dua jenis aura berbeda terwujud dengan sempurna pada Xiao Chen pada saat yang bersamaan. Diagram Taiji yang menutupi seluruh danau tiba-tiba terbentuk. Dua ikan Taiji, satu hitam dan satu putih, berenang di permukaan danau seolah-olah sedang menggambarkan Dao Agung dunia. Kedamaian dan ketenangan. Rasanya seperti orang bisa mendengar denyut dunia. Angin sepoi-sepoi bertiup, mendorong poni Xiao Chen ke samping dan memperlihatkan wajahnya yang tampan dan lembut. Dia tersenyum pada Ao Jiao dan menurunkan tangannya. Kemudian, diagram Taiji menghilang. Ao Jiao tidak dapat menahan diri untuk tidak tersipu karena suatu alasan, jantungnya berdebar kencang. Namun, sesaat kemudian, dia terkejut. Dia mendengar ledakan keras. Pemandangan asli kedamaian dan ketenangan lenyap dari danau. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke udara, membentuk pilar-pilar air yang besar dan megah sebelum berubah menjadi hujan yang turun bersama angin kencang. Angin cukup kencang untuk menarik gunung. Hujan yang terlalu deras bisa membanjiri sungai-sungai di pegunungan. Namun, masih ada gelombang besar dan dahsyat yang lebih besar dari angin dan hujan. Mereka meraung tanpa henti seperti guntur, membuat langit menjadi gelap. Gunung dan sungai pecah, angin meniupnya seperti kapas. Angin yang bergejolak mendahului badai gunung. Beralih antara keheningan dan gerakan, Xiao Chen semakin meningkatkan Taiji Dao-nya. Xiao Chen bersukacita di dalam hatinya. Meskipun dia berada di tengah badai ini, dia tetap mengeluarkan tawa yang tak terkendali. Saat hujan turun, bajunya tidak basah. Saat angin kencang bertiup, angin itu melewati tubuhnya. Di tepi danau, Ao Jiao memandang dengan bingung, sangat terkejut dengan pemandangan ini. Saat dia menyaksikan pemandangan spektakuler ini, pemandangan langka yang hanya terlihat sekali dalam 10.000 tahun, dia tidak menyadari bahwa dia tampak sama cantiknya saat berdiri di tepi pantai di tengah badai ini. Jika ada orang lain di sini, mereka pasti akan memohon kepada surga untuk mendapatkan kuas ilahi, sehingga mereka bisa melukis pemandangan indah di tengah badai. Badainya bagus, hujannya bagus, tapi orang yang tertiup angin dan badai lebih cantik. Setelah sekian lama, hujan pun berhenti. Kemudian, Xiao Chen membuat lubang api sederhana di tepi danau, bersiap memasak ikan. Dia sedang dalam suasana hati yang baik. Aku sudah bilang, ikan-ikan di danau itu luar biasa. Mereka adalah ikan abadi kuno. Jika bukan karena ikan ini, saya tidak akan bisa meningkat begitu cepat dalam Taiji Dao dan teknik gerakan saya. Itulah mengapa ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang harus mencoba segalanya dalam hidup. Jika saya tidak bersikeras makan ikan, bagaimana saya bisa mendapatkan hasil panen seperti itu, bukan? Bibir Ao Jiao bergerak-gerak saat dia menjawab, itu hanya keberuntungan belaka. Kamu sangat memuji ikan ini, tapi kamu tetap ingin memakannya. Xiao Chen tersenyum lembut dan membalas, kamu tidak mengerti ini. Di dunia ini, wajar jika manusia makan ikan dan daging. Ini adalah siklus alami dunia. Jika manusia tidak makan ikan atau daging, Dao surgawi akan hancur. Saya bukan salah satu dari orang-orang munafik yang terlalu berpura-pura. Karena saya ingin memakannya, saya akan memakannya saja. Kamu dan logikamu yang salah. Bagaimanapun juga, memakan ikan itu adalah tindakan yang salah. Tidak dapat mengalahkan Xiao Chen, Ao Jiao cemberut. Dia terlihat sangat imut, menunjukkan kecantikan alaminya secara maksimal. Xiao Chen tersenyum misterius dan berkata, jika aku memberitahumu bahwa ikan ini akan melompat keluar untuk aku makan, apakah kamu percaya? Dia memelototinya dan berkata, itu tidak mungkin. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu, lihat saja. Oh, mencurigakan. Oh, mencurigakan. Aku, Xiao Chen, lapar. Siapa di antara kalian yang rela membiarkan aku memakanmu, untuk membantuku menenangkan rasa lapar di perutku ini? Ketika Ao Jiao melihat Xiao Chen berpura-pura, dia tertawa dan berkata, teruslah membual. Ikan manakah yang akan melompat keluar dengan sendirinya dan membiarkan Anda memakannya? Saya tidak percaya itu. Celepuk. Tepat setelah Ao Jiao berbicara,
seekor ikan abadi melompat keluar dari cincin roh abadi dan mendarat di dalam pot. Celepuk, celepuk, 4 ikan lainnya melompat keluar dan bergabung dengan ikan pertama di dalam panci. Pemandangan ajaib ini mengejutkan Ao Jiao. Mereka benar-benar melompat keluar. Bagaimana kamu melakukannya? Saya ingin mencoba juga. Wanita ini mungkin lebih nakal darimu, tapi aku jauh lebih baik hati. Saya pasti bisa melakukannya juga. Xiao Chen tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melakukan gerakan mengundang. Ao Jiao membungkuk dan berkata dengan suara lembut dan lembut, mencurigakan, oh, mencurigakan. Ao Jiao kecil juga lapar. Siapa di antara kalian yang rela membiarkan aku memakanmu, untuk menghilangkan rasa lapar di perutku? Setelah beberapa saat, dia memandang Xiao Chen. Kenapa tidak ada reaksi? Dia bertanya, merasa itu aneh. Ludah keluar dari cincin roh abadi dan mendarat di wajah Ao Jiao. Kemudian, lebih banyak lagi yang keluar tampak seperti hujan yang terus-menerus terbang keluar dari cincin roh abadi. Xiao Chen memperoleh ikan, tetapi Ao Jiao menerima hujan ludah yang tiada henti. Perbedaannya sangat besar. Adegan seperti itu membuat Xiao Chen tertawa terbahak-bahak. Dia memegangi perutnya saat dia jatuh ke tanah sambil tertawa. Xiao Chen bodoh, aku akan membunuhmu. Ao Jiao menyeka ludah di wajahnya sebelum meluncurkan dirinya ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menghindar dengan gesit, tertawa tanpa henti. Meniru nada bicara Ao Jiao, dia berkata, mencurigakan, oh, mencurigakan. Ao Jiao kecil juga lapar. Siapa di antara kalian yang rela membiarkan aku memakanmu, untuk menghilangkan rasa lapar di perutku? Ini benar-benar membuat Ao Jiao frustrasi. Xiao Chen bodoh, aku akan bertarung denganmu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Zizi, tumpukan kayu bakar yang padam sesekali mengeluarkan suara mendesis saat asap mengepul, melayang ke langit. Aku akan memakanmu, aku akan memakanmu, aku akan memakanmu. Ikan itu berbau sangat harum. Ao Jiao sepertinya menyimpan dendam terhadap ikan itu, dengan cepat menghabiskan ikan abadi yang lezat itu. Yang lainnya, aku benci ikan ini. Ao Jiao berkata dengan galak kepada Xiao Chen dan menyeka mulutnya, berharap dia bisa memakan Xiao Chen juga. Sebelumnya, dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Setelah lelah mengejarnya, dia hanya bisa melihatnya memasak ikan. Ketika ikannya sudah matang, amarahnya kembali meledak, dan segera memakan 3 ikan. Sambil tersenyum tipis, Xiao Chen menyerahkan 1 ikan lagi. Bukankah kamu bilang kamu tidak akan memakannya? Dari 5 ikan, Anda sudah mengambil 4. Aku hanya makan 1. Ao Jiao menatap tajam ke arah Xiao Chen, mengapa kamu mengatakannya? Kamu sudah cukup buruk. Ikan ini bahkan lebih mengerikan darimu. Aku sangat baik hati, berusaha melindungi mereka sepanjang waktu, namun mereka malah meludahiku. Kemarahanku tidak akan reda jika aku tidak memakannya. Apakah rasanya enak? Xiao Chen bertanya sambil menyeringai yang menyipitkan matanya. Ao Jiao, yang saat ini sedang melahap daging ikan, menjawab dengan tidak jelas, enak. Aku ingin makan yang lain. Setelah itu, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia dengan cepat bereaksi, berkata, "Toy, petoy, petoy, akan aneh jika rasanya enak. Ikan mengerikan ini rasanya tidak enak sama sekali." Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Pelahap kecil, kamu terlalu bangga. Ini jelas enak, dan Anda menyukainya, namun Anda tidak mengakuinya." Ao Jiao sedikit tersipu dan hanya fokus memakan ikannya, mengabaikan Xiao Chen. Saat Xiao Chen melihat Ao Jiao memakan ikan itu, dia menunjukkan senyuman tipis. Kemudian, dia mengeluarkan sendok dan mencicipi sup ikan segar. Dia langsung merasakan ini sebagai makanan terlezat di dunia. Ada ribuan sup di dunia, tapi yang terbaik pastinya adalah sup ikan segar. Dari semua sup ikan segar, yang dia cicipi sekarang pastilah yang terbaik. Xiao Chen sudah menebak dengan benar. Ikan purba adalah bahan kelas atas. Nanti perutnya akan sangat diberkati. Ini tidak akan berhasil. Xiao Chen, kamu harus memberitahuku mengapa ikan melompat keluar ketika kamu bertanya, tetapi ketika aku bertanya, mereka meludahiku. Ao Jiao menyeka mulutnya dan menatapnya dengan mata terbelalak. Sepertinya dia tidak akan beristirahat sebelum mendapat jawaban. Xiao Chen meletakkan sendoknya, mengeluarkan sapu tangan, dan menyeka mulutnya hingga bersih.
Kemudian, dia tersenyum tipis dan bertanya, kamu benar-benar ingin tahu? Cepat, beritahu aku, mengapa demikian? Ketika Xiao Chen tampak setuju, wajah Ao Jiao berseri-seri saat dia terus-menerus mengguncang Xiao Chen. Xiao Chen mempertahankan senyumnya. Ketika Ao Jiao memperlambat gemetarnya, dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, ada banyak hal yang tampak sangat misterius. Namun, setelah mendapat jawabannya, ternyata prinsipnya sangat sederhana. Demi menjaga rasa penantian di hatimu, aku memutuskan untuk tidak pernah memberitahumu rahasia ini. Kamu mencari kematian. Ao Jiao awalnya senang. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini, ekspresinya langsung menjadi gelap. Dia menjatuhkannya dan memukulnya dengan tangan mungilnya. Xiao Chen tanpa daya tersenyum dan berkata, baiklah. Bangun dulu, aku akan memberitahu Anda. Ikan abadi ini cerdas. Kelima ikan yang melompat keluar sebenarnya adalah ikan yang lebih tua di antara mereka. Bahkan jika saya tidak memakannya, mereka tetap akan mati. Jadi sebaiknya mereka melompat keluar dan membiarkan saya memakannya. Dengan begitu, saya tidak akan memakan ikan yang lebih muda. Ao Jiao sekarang mengerti. Ternyata seperti yang dikatakan Xiao Chen, prinsipnya sebenarnya sangat sederhana. Lalu kenapa mereka meludahiku? Xiao Chen tersenyum dan menjawab, 5 ikan sudah melompat keluar. Jika Anda masih menginginkan lebih, Anda akan menjadi serakah dan tidak pernah puas. Akan aneh jika mereka tidak meludahimu. Aku, ditipu olehmu, kata Ao Jiao, merasa bersalah. Ini adalah ketidakadilan yang besar. Xiao Chen tersenyum dan bertanya, apakah kamu puas sekarang? Ayo pergi, ayo kembali ke istana kubah langit. Kita sudah akan kembali. Bukankah masih ada tanah terlarang yang belum kita jelajahi? Tidak perlu. Pertemuan yang tidak disengaja tidak terjadi secara terus-menerus, silih berganti. Selain itu, saya sudah mendapatkan banyak hal. Seseorang perlu belajar untuk merasa puas. Bahkan jika ada pertemuan yang lebih kebetulan, saya harus meninggalkannya untuk generasi selanjutnya. Selain apa yang dikatakan Xiao Chen, ada juga bahaya yang tidak pasti. Inilah alasan mengapa dia memilih untuk menyerah. Seseorang harus belajar untuk merasa puas dengan apa yang mereka miliki, tidak bertindak tanpa rasa takut dan serakah hanya karena mereka memiliki keberuntungan yang besar. Jika Xiao Chen benar-benar mati di sini, maka seluruh pekerjaan hidupnya akan sia-sia. Saat itu, dia tidak akan bisa menangis meskipun dia menginginkannya. Budidaya Taiji Dao secara samar-samar membuat kondisi mental dan watak Xiao Chen lebih tenang dan damai, memungkinkannya melihat ke depan dengan lebih baik. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Istana Kubah Langit. Ketika Xiao Chen kembali, dia segera menemukan lebih banyak penjaga daripada sebelumnya. Suasananya juga berubah menjadi tertekan, tampak agak aneh. Namun, Xiao Chen tidak memperhatikannya. Kematian 1000 martial sage dianggap sebagai masalah besar. Pasti akan ada perubahan setelah bala bantuan dari daratan Kunlun tiba. Xiao Chen tidak masuk melalui gerbang yang dijaga. Ia turun langsung dari langit dan mendarat di halaman tempat ia menginap. Raja Naga Azure Xiao Chen sudah kembali. Cepat pergi dan beritahu ketiga raja itu. Formasi naga kubah langit diaktifkan secara diam-diam seolah-olah itu adalah jaring ikan yang telah menunggu lama. Ketika Xiao Chen muncul, itu langsung menyebar. Semua orang dengan cepat bergegas. Di dalam ruangan, Xiao Chen merasakan fluktuasi energi spiritual yang aneh. Namun, dia tidak merasakan ada yang salah. Xiao Chen memeriksa dunia Dharma, keterampilan sihir utama. Dunia Dharma memiliki total 9 siklus. Setelah mencapai siklus pertama, seseorang dapat meningkatkan ukuran tubuhnya hingga lebih dari 3 km, menjadi raksasa yang memandang rendah dunia. Eksekusi skill sihir ini tidak akan membahayakan tubuh atau mempengaruhi kegesitan seseorang. Manfaat yang dibawanya jelas terlihat. Itu tidak hanya dapat meningkatkan pencegahan seseorang tetapi juga meningkatkan daya ledak dan kekuatan ofensif seseorang. Keterampilan sihir ini tidak terlalu sulit untuk mencapai tingkat dasar. Persyaratannya juga tidak tinggi. Ini adalah keterampilan sihir yang sangat populer selama zaman keabadian. Yang diperlukan hanyalah seseorang memiliki energi sihir yang besar. Namun, setelah siklus ketiga, persyaratan menjadi lebih menuntut. Xiao Chen membuka matanya dan bergumam pada dirinya sendiri,
energi sihirku saat ini sepertinya tidak cukup untuk melatih keterampilan sihir utama ini. Untuk amannya, saya harus menaikkan mantra ilahi guntur ungu saya ke lapisan ke-8. Dia telah lama mencapai puncak lapisan ke-7 mantra ilahi guntur ungu dan hanya dengan sengaja menahan diri agar tidak menerobos, tetap berada di lapisan ini selama bertahun-tahun. Xiao Chen melakukan ini agar dirinya dapat terus meningkatkan kekuatannya, sehingga dia dapat dengan mudah menyelesaikan kesengsaraan petir ketika saatnya tiba tanpa perlu Ao Jiao bergerak lagi. Sekarang, dia memiliki tubuh emas setengah langkah dan memahami energi primordial. Sudah waktunya untuk meningkatkan mantra ilahi guntur ungu ke lapisan ke-8. Azure Dragon King, 3 penguasa istana Dewa Bela Diri ingin bertemu denganmu. Mereka sedang menunggu di aula besar. Xiao Chen membuka pintu dan menemukan bahwa itu adalah pelayan yang dia temui sebelumnya. Dia berkata, pimpinlah jalan. Di mana Yun Tua? Kenapa aku tidak melihatnya? Yun Tua, Yun Tua. Pertanyaan sederhana ini membuat pelayan ini gemetar, tidak tahu harus menjawab apa. Sesuatu telah terjadi. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Dia berhenti berjalan dan berkata, katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan Yun Tua? Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu yang tidak penting. Peta dari Yun Tua berkontribusi besar pada pertemuan besar Xiao Chen yang tidak disengaja. Jika Yun Tua menderita kerugian, Xiao Chen tidak akan merasa damai. Raja Naga Biru, tolong ampuni aku. Anda akan mengetahui segalanya saat melihat ketiga raja itu. Pelayan ini hanyalah karakter kecil dan tidak tahu apa-apa. Azure Dragon King, tolong jangan mempersulitku, kata pelayan itu dengan ngeri setelah berlutut karena tekanan kuat Xiao Chen. Sepertinya situasinya cukup serius. Wajah Xiao Chen merosot, dan dia memperluas rasa spiritualnya. Dia segera melihat 3 pemimpin bala bantuan istana Dewa Perang sedang menyeruput teh. Kamu tidak perlu memimpin. Saya pribadi akan bertanya kepada mereka apa yang terjadi. Suara mendesing, angin kencang bertiup, menghalangi pelayan itu untuk membuka matanya. Pada saat pelayan itu mengangkat kepalanya, sosok Xiao Chen sudah tidak terlihat. Mata pelayan itu dipenuhi antisipasi dan kekhawatiran. Raja Naga Azure ini berkemauan keras. Mungkin masih ada harapan bagi Yun Tua. Namun, ketiga raja itu jelas sudah siap. Tidak, saya harus pergi ke sana dan melihatnya. Angin kencang bertiup di aula besar, memancarkan aura yang sangat kuat. Namun, ketika Xiao Chen muncul dan mendarat, semua angin kencang berkumpul di sekelilingnya dan berhenti bertiup, memberi kesan kepada orang lain bahwa mereka hanya berhalusinasi. Teknik gerakan yang sangat cepat. Dia dapat mengeksekusi dan menariknya kembali sesuka hati. Pengendaliannya sungguh mencengangkan, pikir ketiga orang yang sedang menyeruput teh itu dalam hati, terkejut. Xiao Chen mengamati ketiganya dan segera merasakan aura roh bela diri binatang suci yang kuat datang dari mereka, burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam. Dia segera yakin bahwa mereka adalah keturunan dari 3 guru suci. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Yun Tua? Xiao Chen melangkah maju dan dengan santai melambai. Bang, 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 cangkir teh di tangan ketiga lelaki tua itu meledak pada saat bersamaan, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Xiao Chen bertindak kejam, tidak menunjukkan kesopanan sama sekali. Tindakan sombong dan langsung seperti itu membuat ketiga lelaki tua itu lengah, membuat mereka bingung harus berbuat apa, meskipun mereka sangat berpengalaman dan sangat percaya diri. Setelah menenangkan diri, Qin Hu, yang duduk di tengah, berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan tugasnya dan menyebabkan kerugian pada para penjaga. Dia telah dijebloskan ke penjara, akan dipenjara selama 100 tahun sebelum dia dibebaskan. Ekspresi Xiao Chen gelap ketika dia berteriak dengan marah, sungguh tidak masuk akal. Yun Tua tidak mengabaikan tugasnya. Bagaimana mungkin saya tidak menjelaskannya dengan jelas? Demi istana Kuba Langit ini, ia bahkan nyaris kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, alih-alih mati di tangan iblis, iblis malah berakhir di tangannya. Bai Yu, kerabat guru suci burung vermilion yang duduk di sebelah kiri, mendengus dingin. Kami mengatakan bahwa dia mengabaikan tugasnya, jadi dia mengabaikan tugasnya. Siapa kamu yang ikut campur dalam hal ini? Jaga dirimu baik-baik dan jangan khawatirkan orang lain.
Azure Dragon King, Yuntua tidak mengabaikan tugasnya. Mereka ingin Yuntua menjebakmu, tapi dia menolak. Jadi mereka menyiksanya sampai dia setengah mati sebelum mengurungnya. Tepat pada saat ini, pelayan yang berbicara dengan Xiao Chen sebelumnya bergegas masuk dan dengan cepat memberitahu Xiao Chen tentang situasinya. Betapa beraninya, Xiao Chen sudah marah sejak awal, jadi dia tidak membuang waktu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia bergerak maju dan melancarkan serangan telapak tangan ke arah Qin Hu dengan kecepatan kilat. Xiao Chen menyerang dengan cepat dan dengan kecepatan seperti itu mengejutkan Qin Hu. Sebelum Qin Hu sempat bereaksi, telapak tangan Xiao Chen sudah sampai di dadanya. Bang! Xiao Chen yang secepat kilat malah terlempar ke belakang. Dia hanya berdiri dengan stabil setelah mendarat dan mundur 10 langkah. Suara mendesing. Semua pakaian Qin Hu robek berkeping-keping dan terbang, memperlihatkan satu set armor pertempuran macan putih, sebuah armor cermin, pauldron, sarung tangan, sepatu bot panjang, pelindung kaki. Kemudian, dia mengenakan helm. Satu set harta karun rahasia yang lengkap menutupi seluruh tubuhnya tanpa kekurangan sama sekali. Mengaung. Battle armor berkedip-kedip dengan cahaya, dan gambar macan putih muncul di belakang Qin Hu, mengaum ke arah Xiao Chen. Xiao Chen sangat berpengalaman dan memiliki penglihatan yang luar biasa. Dengan satu pandangan, dia dapat mengetahui bahwa kumpulan harta karun rahasia ini terdiri dari harta karun rahasia tingkat raja dengan kualitas terbaik. Salah satu dari baju besi ini akan bernilai kota. Jika dirangkai sebagai satu set, harganya akan sangat mahal, jauh lebih mahal daripada harta karun rahasia tingkat kaisar biasa. Selain itu, karena ini bukan harta karun rahasia tingkat kaisar, kaisar bela diri setengah langkah bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari harta karun rahasia. Penempaan seperangkat battle armor seperti itu sangatlah sulit. Selain itu, dibutuhkan pemurni Grandmaster puncak untuk membuatnya. Jika dipertimbangkan lebih lanjut, Tanah Suci mungkin tidak memiliki banyak hal seperti itu. Mereka benar-benar berkomitmen dalam hal ini. Pakaian dua lelaki tua lainnya di samping juga terkoyak, juga memperlihatkan satu set armor pertempuran tingkat raja. Gambar burung vermilion dan kura-kura hitam juga muncul, mengaum bersama dengan gambar macan putih itu. Kekuatan suci dari ketiganya bergabung, dan aura mereka menjadi sangat kuat, memaksa Xiao Chen mundur selangkah. Setelah melihat Xiao Chen mundur selangkah lagi, Qin Hu merasa sangat percaya diri, tidak lagi takut. Dia berkata dengan sangat arogan, Azure Dragon King, pikirkan saja. Jika kami tidak siap, kami tidak berani bermusuhan dengan Anda. Armor pertempuran macan putih berkualitas tinggi ini dapat memblokir 80% serangan Kaisar Bela Diri Langit Ketiga. Bai Yu tersenyum dingin. Ini membuktikan bahwa Yun Tua benar karena tidak menerima alasan. Namun, giliran Anda akan segera tiba. Pria tua berambut putih yang mengenakan armor pertempuran kura-kura hitam berkata dengan dingin, Xiao Chen, kamu menerobos masuk ke istana kubah langit dan menyebabkan kematian 1000 petapa bela diri. Sekarang, atas wewenang yang diberikan oleh wakil kepala istana kepada kami bertiga, kami mencabut gelar Raja Naga Azure Anda. Kembalilah bersama kami ke istana Dewa Perang untuk menerima hukumanmu. Qin Hu melangkah maju dengan agresif dan berkata, sekarang kamu terpojok, saya tidak akan mempersulitmu. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak bersikap sopan kepada Anda. Anda tidak tahu seberapa kuat akumulasi tanah suci. Saat ini, meski aku hanya berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Xiao Chen melemparkan tangannya ke samping. Ketika dia mendengar ini, dia malah mulai tertawa. Battle armor di tubuh pihak lain agak mengejutkannya. Namun, dari mana pihak lain mendapatkan kepercayaan diri untuk menjadi begitu sombong? Apakah begitu? Kulit penyu Anda memang sangat keras. Namun, betapapun sulitnya, itu hanyalah kulit penyu. Xiao Chen belum mengerahkan kekuatan penuhnya pada serangan telapak tangan sebelumnya, bahkan tidak menggunakan energi primordial apapun. Itu sebabnya dia tampak kalah. Sejak awal, dia tidak pernah takut pada pihak lain. Mempojokkannya, itu tidak mungkin. Tangkap dia, perintah Qin Hu dengan dingin.